إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah, bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, anak-anakku, para santri dan para santriwati, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala semata tatimus salihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian rutin Senin malam Selasa kita, membahas kitab Tauhid jilid yang pertama, meniti jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Sampailah kita di pembahasan yang berikutnya. Di akhir dari kitab ini, poin pembahasan yang ke-45, berjudul syafaat yang pertama. Silakan dibuka kitabnya halaman 68. Poin yang ke-45 berjudul syafaat. Dan ini adalah pembahasan syafaat yang pertama. Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Saba, surat nomor 34 ayat yang ke-23. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Allah berfirman, wala tanfa'u syafa'atu, dan tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna syafaat indahu yang ada di sisi Allah, illa kecuali liman adzinalah, liman bagi siapa saja, bagi orang adzinalahu yang Allah izinkan untuknya. Jadi syafaat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bermanfaat dan tidak berguna kecuali apabila Allah mengizinkan untuk orang tersebut mendapatkan syafaat. Lalu Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hatta hingga, idza apabila, fuzzi'a telah dihilangkan rasa takut atau ketakutan yang sangat, an qulubihim dari hati-hati mereka para malaikat.
Ayat ini menunjukkan bahwa malaikat juga memiliki hati. Namun tentunya hatinya malaikat lebih kuat dibandingkan hatinya makhluk. Namun demikian, ketika malaikat-malaikat Allah mendengar langsung firman-firman-Nya, hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa agungnya firman Allah Subhanahu wa taala sampai membuat malaikat-malaikat Allah, makhluk yang sedemikian besarnya, yang sudah kita bacakan dalam pertemuan yang lalu, bahwa Jibril alaihissalatu wassalam itu memiliki lahu sittu mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Dan sayapnya Jibril satu saja, qad saddal ufuk, sungguh telah menutupi ufuk cakrawala, menunjukkan bahwa Jibril alaihissalam diciptakan dalam bentuk yang sangat besar. Namun demikian mereka takut ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para malaikat berkata, madza qala rabbukum? Madza? Apa atau apakah? Qala rabbukum, yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu kalian. Jadi satu sama lain mereka itu saling bertanya-tanya apa yang difirmankan oleh Allah setelah dihilangkan rasa takut di dalam hati-hati mereka. Qalu, maka malaikat-malaikat yang ditanya menjawab, mereka berkata, al-haqqa, yang difirmankan adalah perkataan ucapan yang benar. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman yang benar, ucapan yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, wa huwa, dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-aliyyu, zat yang maha tinggi, al-kabir, lagi maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan kaum muslimat, anak-anakku, para santri dan para santriwati, ikhwan dan akhwat, dari ayat yang mulia itu, surat Saba, surat nomor 34 ayat 23 itu, ada beberapa faidah, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Faidah ayat, pelajaran-pelajaran dari ayat tersebut. Yang pertama, al-faidatul ula. Di sini faidah yang pertama adalah syafaat hanya berguna, hanya bermanfaat apabila Allah telah memberi izin kepada syafi', yaitu pemberi syafaat. Dan Allah telah ridha kepada masyfu' yang diberi syafaat untuk diberi syafaat. Sehingga syafaat itu hanya berguna apabila Allah telah memberi izin kepada syafi' untuk memberi syafaat kepada mereka-mereka yang berhak memperolehnya. Dan Allah telah ridha kepada masyfu', kepada mereka-mereka yang berhak untuk diberi syafaat. Faidah yang kedua, al-thaniyah, al-faidatu tsaniyah, ayat yang mulia ini termasuk hujjah. Hujjah itu argumen, ya, argumentasi yang membatalkan segala bentuk kesyirikan. Jadi ayat yang mulia ini, surat Saba ayat nomor 23, ini termasuk hujjah, argumen yang kuat yang membatalkan segala bentuk syirik, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hujahnya? Mari kita dengarkan. Apabila malaikat alaihimus salatu wassalam mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan sebagian mereka pingsan ketika mendengar firman Allah Ta'ala, padahal mereka adalah makhluk yang sangat besar lagi kuat. Sangat besar lagi kuat. Bagaimana dengan selain mereka para malaikat? Bagaimana seperti kita manusia, makhluk yang lemah lagi kecil.
Kita ini kecil atau besar? Sebesar-besarnya tubuh kita, antum, panjenengan, itu berapa? Paling 2 meter tingginya. Mungkin berat badannya 150 atau 300 itu yang meninggal barusan kapan hari. Berat badannya 300 kilo, 3 kintal. Tapi dibandingkan malaikat Allah tidak ada apa-apanya. Jibril itu satu sayapnya bisa menutupi cakrawala ufuk. Dari selatan sampai utara tertutupi hanya dengan satu sayapnya Jibril alaihissalatu wassalam. Namun Jibril seringnya ketika mendatangi Nabi SAW itu menjelma terlebih dahulu. Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya hanya 2 kali, sebagaimana dalam riwayat yang sahihah. Selain itu Nabi menemui Jibril menemui Nabi SAW dalam bentuk jelmaannya. Manusia yang berpakaian sangat putih, rambutnya hitam bersih, tampan rupanya, harum baunya, menemui Rasulullah SAW. Jibril alaihissalam. Maka semoga Allah Ta'ala memberi hidayah itu petunjuk. Dan semoga Allah mengembalikan akal-akal mereka. Siapakah yang dimaksud? Yaitu orang-orang yang beristighothah, yang meminta tolong kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Husain itu siapa? Cucunda Rasulullah SAW. Husain itu adalah raihanatu Rasulullah SAW, kesayangannya Rasulullah SAW, hibbu Rasulullah SAW. Syukran. Orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun tidak boleh kita meminta tolong kepada Husain, cucu Rasulullah SAW, putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Atau meminta tolong beristighatsah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, sekaligus sepupu beliau, sekaligus suami dari putrinya Nabi SAW. Dan jangan salah sangka ya, sepupu itu boleh menikahi anak perempuan sepupunya. Jangankan menikahi anak perempuannya, sepupu dengan sepupu boleh saling menikah. Yang tidak boleh, seseorang menikahi keponakannya, tidak boleh. Keponakan itu misalnya saya punya saudara atau saudari, lalu saudara atau saudari saya punya anak perempuan, itu keponakan namanya. Tapi kalau saya punya sepupu saya punya anak perempuan, saya boleh menikahi anak perempuan sepupu saya, itu bukan keponakan saya. Walaupun di Indonesia tetap disebut apa? Keponakan. Di Indonesia ini tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan. Kalau di Arab dibedakan, am dengan khal dibedakan. Paman dari ayah dibedakan dengan paman dari ibu. Kenapa dibedakan? Karena paman saudara laki-lakinya ayah, adik laki-lakinya ayah atau kakak laki-lakinya ayah boleh menjadi wali untuk menikahkan. Tapi khal tidak boleh, saudara laki-lakinya ibu. Tidak berhak untuk menikahkan. Pol jabatannya adalah sebagai saksi dalam pernikahan. Tidak boleh untuk menikahkan. Maka dalam agama kita dibedakan. Mereka beristighatsah kepada Husain bin Ali dan juga kepada Ali bin Abi Thalib sendiri. Mereka memanggil-manggil, ya Husain, ya Ali. Ini ketika haji mengatakan begitu. Padahal Husain dan Ali radhiyallahu anhuma telah meninggal. Tidak boleh memanggil seorang yang sudah wafat. Makanya para sahabat tidak ada yang mengatakan ya Rasulullah setelah Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam. Karena ya itu ya nida namanya. Kalau kita belajar nahwu untuk memanggil bolehnya hanya ya Allah atau Allahumma. Setelah Nabiullah Muhammad meninggal tidak boleh lagi memanggil ya Rasulullah. Tidak boleh begitu. Makanya lihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW, bacaan salawat yang sunnah apa? Allahumma. Yang dipanggil siapa? Allah. Bukan ya Rasulullah salam alaika, bukan. Tapi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu salawat yang sunnah, disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Yang sunnah tidak ada panggilan kepada Rasulullah. Panggilannya kepada Allah, Allahumma ya Allah. Tidak ada ya Rasulullah, misalnya salli alaika, tidak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka memanggil-manggil ya Husain ya Ali, padahal Husain dan Ali radhiyallahu anhuma telah meninggal. Bahkan ada yang memanggil labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Itu hajinya mereka begitu. Hajinya kaum apa? Rafidhah, bukan kaum Ahlus Sunnah. Kaum Rawafidh, Syiah Rafidhah. Syiah penentang yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan labbaik ya Husain, aku penuhi panggilanmu wahai Husain. Ada yang labbaik ya Ali, ya. Dan itu diucapkan mereka sebagai ganti labbaik Allahumma labbaik. Yang harusnya labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu. Itu bergemuruh itu. Ya, bergemuruh ketika ada panggilan apa? Ketika ada bacaan talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bergemuruh. Kita Ahlus Sunnah hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tidak memenuhi panggilan manusia. Hasan, Husain, Ali manusia mulia. Tidak ada yang merendahkan mereka kecuali ahlul bid'ah. Tidak boleh kita merendahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih Husain itu cucunya Rasulullah yang cintai Rasulullah. Hasan juga cucunya Rasulullah. Ali bahkan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dijamin masuk surga. Hasan malah menjadi pemimpinnya pemuda-pemuda ahlul jannah nantinya. Semuanya menjadi ahlul jannah. Tapi kita Ahlus Sunnah diajari untuk meminta tolong hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya? Setiap hari kita baca kurang lebih 17 kali. Ikrar kita, pernyataan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Kami umat Islam tidak menyembah selainmu ya Allah, karena selainmu itu makhluk. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tidak sekali-kali kami meminta pertolongan kepada selainmu, karena selainmu tidak mampu untuk menolong. Dan ketika Nabi SAW memberikan beberapa kalimat wejangan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saat dibonceng di belakang kendaraannya Nabi. Nabi mengatakan, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, dan kalau kamu meminta pertolongan, fasta'in billah. Mintalah tolong hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta tolong kepada makhluk. Ini Ahlus Sunnah seperti itu. Wallahul musta'an, dan hanya Allah zat yang kita senantiasa mintai pertolongan. Wa alaihi tuklan, dan hanya kepadanya kita selalu pasrah dan bersandar. Faidah yang ketiga, ats-tsalitsah. Sebagian ulama berkata, ayat ini memotong. Memotong itu membabat habis, memangkas habis syirik hingga ke akar-akarnya. Jadi kesyirikan itu bisa dipangkas, dibabat habis dengan ayat yang mulia ini. Surat Saba ayat 23. Kalau kita faham loh ya. Sehingga tidak ada lagi yang meminta kepada selain Allah Ta'ala. Malaikat saja takut mendengar firman Allah, apalagi kita. Maka kita kaum muslimin dan muslimat Ahlus Sunnah tidak akan sekali-kali datang ke dukun.
ke orang tua, ya kan? Golek wong tua. Carilah orang yang tua, maksudnya dukun. Ke para tidak normal dan para kurang normal. Semoga semuanya mendapatkan hidayah. Semoga kita diberi hidayah dan seluruh dukun mendapatkan hidayah ngaji sunnah. Mudah-mudahan ada yang datang ke Tirmidzi dukun. Kalau datang jangan dipilih-pilih ya. Kalau ada dukun datang ke sini, antum sambut dengan baik. Mbah dukun alhamdulillah panjenengan tobat gitu ya. Disambut dengan baik, diajak ngopi ya. Diajak ngopi, diajak makan jajan gorengan. Ya mudah-mudahan ada dukun-dukun yang tobat ketika mendengar ceramah saya ini. Antum share ya. Yang punya Facebook di-share. Teman-teman saya lihat Facebooknya seperti la yahya wala yamut, tidak hidup tidak mati. Facebooknya antum mana lihat ya. Jadi sejak dibikin 2020 sampai sekarang tidak ada isinya. Minimal kayak Pak Zainul ada apa pemandangan, mancing lagi mancing. Ya minimal begitulah. Masa Facebook gak ono isi ini belas rek. Ya opo iki? Ya Facebook diisi lah ya. Punya Facebook mendingan dimatikan aja kalau tidak ada isinya. Diisi ceramah-ceramah agama antum share. Tidak ada ruginya. Ya, kita men-share, membagikan ceramah-ceramah agama. Siapa tahu ada yang membaca, yang mendengarkan share-sharean kita, terus dia mendapatkan hidayah. Maka antum akan mendapatkan pahala yang besar. Perbuatan antum lebih baik daripada antum memiliki onta-onta merah. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Seandainya Allah memberikan hidayah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, seorang laki-laki. Andaikan Allah memberikan hidayah petunjuk dengan sebab dakwahmu wahai Ali kepada seorang laki-laki, khairun laka, itu lebih baik bagimu wahai Ali, min humrin na'am, dibandingkan onta-onta merah yang harganya minimal 400 juta onta merah itu seekor, dibandingkan engkau memiliki onta-onta merah. Sekarang yang ke-46, syafaat yang kedua para jemaah. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana dalam surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surat nomor 39 urutannya dalam Al-Quran, ayatnya nomor 44. Allah menyatakan, Kullillahi syafa'atu jami'a, lahu mulkus samawati wal ard, thumma ilaihi turja'un. Kul, katakanlah. Suara saya jelas ya? Kalau bindeng soalnya, agak flu. Dari Senin kemarin sampai Senin ini. Tapi sudah sedikit bisa bernafas. Hanya saja badan lumayan meriang-meriang ya. Ya manusia ini, lemah, kecil, gampang sakit. Gitu. Sebentar-bentar sakit itulah manusia. Kalau tidak ingin sakit, ya nanti di akhirat. Kalau di dunia ini tidak ingin sakit, khawatirnya jadi Fir'aun. Ya, bener. Fir'aun itu manusia tidak pernah sakit. Jadi tidak pernah sakit itu malah bahaya itu. Malah tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadang-kadang sakit kemudian sehat, syukurnya banyak. Ketika sakit banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Allah berfirman, Kul, katakan. Siapa ini yang disuruh mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Rasulullah. Katakan wahai Nabi Muhammad. Lillahi, hanya milik Allah, kepunyaan Allah. Asy-syafa'atu, syafaat, jami'an, semuanya, seluruhnya. Jadi syafaat itu semuanya milik Allah, bukan miliknya Nabi Muhammad SAW, bukan miliknya para malaikat, bukan miliknya orang-orang beriman, bukan, milik Allah seluruhnya. Lahu mulkus samawati wal ard, lahu, milik Allah, kepunyaan Allah semata, mulkus samawati, kerajaan, kekuasaan langit, wal ardi, dan kerajaan, kekuasaan bumi. Jadi kerajaan langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Betul? Miliknya manusia atau Allah? Fir'aun tinggal cerita. Lihat manusia yang bengis itu. Dulu tidak ada yang berani melawan Fir'aun kecuali Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimussalatu wassalam. Semua takut dengan Fir'aun karena dia kejam, main bunuh. Tapi sekarang sudah tamat riwayatnya. Sudah tamat riwayatnya. Makanya manusia-manusia yang adigung apa? Adigang, adiguno.
kemelelet, mutakabbir, takabur, ya, sombong, angkuh, tinggal menunggu kehancurannya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik. Mereka-mereka yang tidak baik di dunia ini segera kukut, dibuat kukut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan demikian, contohnya Fir'aun, Haman, menteri yang kejam. Namrud membakar Ibrahim. Lihat, tinggal ceritanya sudah tamat riwayatnya semuanya. Tidak tersisa satupun. Kalau orang menyebut kata Fir'aun itu langsung tergambar manusia yang bengis dan bejat, yang rusak. Tapi kalau kita menyebut Musa, seorang nabi yang mulia, nabi yang bersabar, ya, dicaci maki, diolok-olok, bahkan mau dibunuh, dikejar dengan bala tentaranya Fir'aun. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengabadikan nama nabinya, didoakan orang banyak, nama rasulnya, orang-orang saleh. Demikian. Antum setiap hari kalau tahiyat baca apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna. Keselamatan, kesejahteraan atas kita semuanya. Wa ala ibadillahi salihin. Dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Fir'aun dapat gak ini? Fir'aun kena ini enggak? Tidak dapat doanya orang-orang beriman. Tapi kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia dapat. Semua hamba Allah yang saleh didoakan kesejahteraan dan keselamatan. Jelas ini ya? Jadi tidak usah bingung-bingung, ya. Bumi ini milik siapa? Allah. Kalau ada orang mau menguasai bumi, serahkan pada Allah. Ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Kami hambamu yang lemah ya Allah. Berikan keputusanmu yang terbaiknya. Seperti itu. Berikan keputusanmu yang terbaik. Tsumma ilaihi turja'un. Tsumma kemudian ilaihi, hanya kepada Allah, hanya kepadanya turja'un, kalian akan dikembalikan. Kita semuanya kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada orang di zaman ini pemahaman akidah materialistik, kebendaan itu, ad-dahriyah namanya. Ad-dahriyah itu pokoknya kalau sudah mati ya sudah, hancur, lekang karena waktu itu, ad-dahriyah itu. Kalau sekarang namanya paham kebendaan atau materialistik. Itu sinonim dengan paham ateis, anti Tuhan. Itu masih banyak loh, melekat loh. Kadang orang Islam itu ada yang kena pemahaman komunis loh. Panjenengan pernah bicara, saya pernah, barusan saya bicara dengan seorang yang mana dia mengatakan setelah kematian ini tidak ada apa-apa, sudah akan menjadi hancur, menjadi tulang, lalu tulangnya hancur, dimakan oleh unsur hara dalam tanah. Itu masih ada yang diyakini, keyakinan akidahnya ad-dahriyah itu kelompok oleh kaum muslimin sekarang ini. Ada. Saya barusan dialog. Mudah-mudahan dapat hidayah beliau. Saya ada dialog, alhamdulillah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi masih punya keyakinan seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya ketika datang ke kuburan, melihat jenazah, melihat ada tulang yang ketika kuburan itu digali, mendapati ada tulang itu hancur. Berarti kan tidak ada sisa kubur katanya. Ini buktinya hancur. Maka saya sampaikan beberapa dasar dari Al-Quran, dari hadis, dari pendapatnya para ulama. Saya nukilkan ucapan-ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Antum pernah mimpi para jemaah? Mimpi pernah tidak? Melihat sesuatu dalam tidur itu loh, mimpi ya. Melihat sesuatu dalam tidur itu. Antum mimpi main sepak bola. Antum betul-betul main sepak bola atau diri antum, roh antum itu main sepak bola, ruhnya. Tapi badannya kan tidak. Ada di situ. Itulah gambaran kehidupan di alam kubur yang sekarang antum lihat itu bukan alam kuburnya, itu kuburan. Tolong di garis atas sih. Yang kita lihat dengan mata kita itu kuburan, itu alam dunia. Alam kubur tidak bisa kita saksikan, kecuali kita masuk ke dalamnya lebih dahulu. Ada yang berani masuk? Saya belum cukup
bekal saya. Kalau antum sudah cukup bekal nggak apa-apa, saya doakan malam ini segera masuk ke dalamnya, biar nanti tahu dan percaya tentang alam kubur. Saya belum siap, bekal kita masih kurang, dosa kita terlalu banyak, amal ibadah kita masih sangat kurang. Baik, kembali kepada ayat tersebut, maka kita baca faidah ayatnya para jemaah. Faidah yang pertama, al-faidatul ula, di dalam bab syafaat, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Antum ingat-ingat ya, terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, mereka yang berkeyakinan bahwa selain Allah mampu memberi syafaat. Ini kelompok sesat pertama. Mereka yang berkeyakinan, jadi kelompok pertama ini sesat. Golongan pertama ini berkeyakinan, mereka memiliki keyakinan bahwa selain Allah mampu memberi syafaat. Seperti berhala mampu memberi syafaat, pohon besar mampu menolong, dan lain sebagainya. Hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mampu mencelakakan. Jadi yang disembah itu sesuatu yang tidak mampu mencelakakan. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak mampu mencelakakan dan tidak mampu memberi manfaat. Dan mereka mengatakan bahwasanya sembahan selain Allah itu adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Mereka mengatakan bahwasanya sembahan selain Allah ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Surat Yunus, surat nomor 10 ayat yang ke-18. Kalau Arabnya, wa ya'buduna min dunillah. Arabnya begitu. Wa ya'buduna, dan mereka menyembah min dunillah selain Allah. Ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa mencelakakan mereka, memadharati mereka. Wala yanfa'uhum, dan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Pohon besar itu bisa apa? Bisa mencelakakan? Tidak bisa. Bisa memberi manfaat? Juga tidak bisa. Wa yaquluna, mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah. Haula'i, mereka ini, yaitu selain Allah itu, syufa'auna adalah pemberi syafaat bagi kami indallah, di sisi Allah. Ini ayat yang saya sitir dari surat Yunus, surat nomor 10 ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Kelompok kedua, golongan kedua, mereka yang meyakini bahwa selain Allah sama sekali tidak bisa memberi syafaat. Ini juga sesat ini. Golongan kedua sama-sama sesatnya dengan pertama, tapi keyakinannya berbeda. Kalau yang kedua ini mereka meyakini bahwa selain Allah sama sekali tidak mampu memberi syafaat. Bahkan mereka mengingkari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka sampai mengingkari. Golongan pertama dan kedua, mereka telah tersesat dan keyakinan mereka tidak benar. Tidak benar. Sekarang yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah ahlus sunnati wal jamaah. Mudah-mudahan kita tergolong termasuk golongan yang benar ini. Golongan ahlus sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa syafaat itu semuanya hanyalah milik Allah semata. Jadi ketiga adalah ahlus sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa syafaat itu semuanya hanyalah milik Allah semata. Semua milik Allah Ta'ala semata. Namun ada di antara hambanya yang kelak pada hari kiamat diberi izin untuk memberi syafaat. Jadi namun ada di antara hambanya yang kelak pada hari kiamat diberi izin untuk memberi syafaat.
kepada mereka-mereka yang diridhoi Allah. Sebagaimana firman-Nya, siapakah yang mampu memberi syafaat kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 55. Ini ayat apa namanya? Ayatul Kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang mampu memberi syafaat ya di sisi Allah melainkan hanya dengan izinnya, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Faidah yang kedua, ats-tsaniyatu, meminta syafaat adalah ibadah. Ibadah ya, ibadah. Harus yakini. Meminta syafaat itu ibadah. Karena kita berdoa kan kepada Allah. Oleh sebab itu haram hukumnya meminta syafaat kepada selain Allah. Karena ibadah. Ibadah itu tidak boleh untuk selain Allah. Dan termasuk syirik akbar, dosa besar. Syirik yang besar. Apabila pelakunya tidak bertobat, sampai wafatnya tidak akan diampuni dan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Jadi tahu ya, meminta syafaat itu ibadah. Oleh sebab itu haram hukumnya meminta syafaat kepada selain Allah. Bahkan dia termasuk syirik yang akbar, yang besar. Kalau tidak bertobat, tidak akan diampuni dan pelakunya kekal abadi di dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang terakhir, ats-tsalitsatu, Nabi SAW mengajarkan doa. Beliau mengajarkan doa memohon syafaat. Apa bunyinya? Allahumma. Loh, lihat. Bukan ya Rasulullah. Itu banyak kelirunya orang-orang sekarang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak boleh. Syafi'ni, berilah syafaat kepadaku. Tidak benar itu. Allahumma. Ini Rasul. Ini Rasul. Dan ini adabnya kepada Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah. Syafi'hu. Jadikan beliau sebagai pemberi syafaat fiyya, untuk diriku. Allahumma artinya apa? Ya Allah, wahai Allah. Syafi'hu. Jadikan beliau Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat fiyya, untuk diriku, untukku. Nah, ini yang benar, dihafalkan ya. Kalau mau dengan sighah bentuk jamak, Allahumma syafi'hu fina. Ini yang bisa disampaikan. Kita tunggu beberapa pertanyaan ya, insya Allah dibuka tanya jawab mulai hari ini ya. Insya Allah dibuka tanya jawab, jangan dimatikan dulu live-nya. Silakan Asauzi, apabila sudah ada pertanyaan silakan ditanyakan. Cik. Sebelum dibacakan pertanyaan, mohon kepada tim yang membagi gorengan segera dibagi dan air minumnya segera dibagi. Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah perintah mencoblos di pemilu itu sebuah kemaksiatan Ustadz? Bisakah kita tidak mentaatinya? Taib. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah memberikan fatwanya. Memang demokrasi itu bukan dari Islam. Namun apabila ada proses demokrasi di sebuah negara, kaum muslimin diberi pilihan. Boleh untuk memilih jika diyakini bahwa pilihannya bermanfaat. Yang kedua, boleh untuk tidak memilih jika diyakini bahwasanya masing-masing calonnya sama-sama dari sisi kebaikan dan keburukannya. Itu kesimpulannya. Misalnya ya, kalau calonnya nanti tetap sampai hari hanya 3 orang itu, yaitu yang pertama Menteri Pertahanan kita Bapak Jenderal Haji Prabowo Subianto, yang kedua Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, PSD, kemudian Bapak Ganjar Pranowo SE. Kalau memang seperti itu, ana pribadi mengatakan sama-sama dari sisi baiknya dan buruknya. Walaupun nanti ada yang mengatakan Pak Anies lebih baik, ya silahkan, itu pendapat saja. Karena semuanya muslim dan semuanya belum saya lihat memusuhi Islam atau memusuhi kaum muslimin. Adapun ada yang mengatakan ini tidak berhasil membangun, itu kan ya sangat penilaian sepihak. Belum tentu orang itu dalam 5 tahun tidak memiliki jasa sama sekali dalam
negara kita. Apalagi Bapak Menhan Prabowo Subianto sudah jadi Menhan, Bapak Anies pernah jadi Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ganjar pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah. Saya rasa semuanya pantas. Kalau kita RT saja bukan, ya tidak pantas kita. RT saja bukan mencalonkan jadi presiden. Kalau bupati saya tidak setuju, tidak pantas. Tapi kalau gubernur minimal pantas, karena di atasnya gubernur adalah presiden. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya Allah di Indonesia tidak dipaksa, boleh memilih kalau diyakini manfaatnya lebih besar. Kalau diyakini sama-sama manfaatnya, siapapun yang jadi ya sama. Fa insya Allah tidak memilih juga tidak memberi pengaruh. Ya, kecuali kalau ada calon yang tidak muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Affan, bagaimana cara mengqadha sholat karena ketiduran? Ya begitu bangun langsung sholat. Kalau bangun ya, ternyata masih mendapati sholat fardu, ya, sholat fardu yang mau ditegakkan, misalnya belum sholat asar, ternyata baru adzan maghrib, sholat maghrib dulu bersama imam berjamaah kalau laki-laki ya, baru setelah itu sholat asar yang tertinggal. Tapi kalau perempuan bisa sholat asar dulu 4 rakaat baru kemudian sholat maghrib. Begitu caranya. Syukron Afan. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan jangan hanya kaum muslimin, semoga Allah menjaga bangsa ini. Semuanya dijaga. Yang muslim, yang non muslim dijaga. Sebab dengan damainya negeri ini kita bisa beribadah, bisa belajar, bisa membangun. Ada pertanyaan lagi? Ada, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz dan para jamaah yang hadir di Ponpes At-Tirmidzi. Saya Zakaria, izin bertanya Ustadz. Zakaria. Mohon maaf melenceng dari tema. Izin menyampaikan pertanyaan, bagaimana metode akikoh yang sesuai sunnah? Apakah dibagikan atau mengumpulkan dan mengadakan kajian? Mengingat sebagian lingkungan sekitar masih bertradisi mengadakan tahlil, kirim doa dan bersolawat berjamaah. Mohon pencerahannya Ustadz. Iya. Tentang akikah yang sunnah dari Nabi SAW, silakan dibaca beberapa buku. Buku yang ringkas yang bagus itu adalah Fiqhus Sunnah, ini ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Khalafi rahimahullah ta'ala. Yang pertama, apabila yang lahir anak laki-laki mengakikoi dengan 2 ekor kambing, boleh jantan, boleh betina, tidak harus jantan. Apabila yang lahir anak perempuan cukup 1 ekor. Tapi kalau mampunya hanya 1 ekor padahal anaknya laki-laki, boleh. Nanti kalau mampu lagi ditambah lagi 1. Kalau tidak mampu 1 saja mencukupi. Kemudian akikah itu diadakan pada hari ke-7, jadi disembelihnya pada hari ke-7. Kalau makannya hari ke-8 tidak masalah. Yang penting disembelihnya hari ke-7. Bagaimana cara menghitungnya? Hari ke-7 itu begini. Kalau lahirnya sekarang hari apa ini? Senin. Senin maghrib, sudah adzan maghrib. Bahkan sekarang sudah isya. Lahir anak kita. Maka tidak dihitung Senin tapi Selasa. Karena ini sudah malam Selasa. Selasa hari pertama. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin menyembelih. Kalau Senin tadi sore pada asar, belum maghrib, maka Senin dihitung. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad menyembelih. Kalau kalau hari ke-7 belum mampu, misalnya hari Ahad belum mampu, maka hari ke-14, nanti Ahadnya depan lagi. Kalau hari ke-14 belum mampu, hari ke-21, Ahad depannya lagi. Dan itu yang wajib, kata Syekh Abdul Azim. Kalau sudah tidak mampu melebihi hari ke-21, hukumnya menjadi sunnah mu'akkadah. Tidak lagi wajib. Turun menjadi sunnah mu'akkadah. Dilaksanakan bagus, tidak dilaksanakan tidak dosa. Misalnya saya sudah punya duit pada hari ke-28. Saya boleh akikah, boleh tidak. Tapi lebih baik kalau pendapat saya pribadi untuk akikah karena sunnah mu'akkadah itu sunnah yang sangat ditekankan. Baik. Bahkan Rasulullah hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani mengakikahi diri beliau sendiri ketika beliau sudah menjadi Rasul. Karena menganggap akikahnya yang dulu dilakukan oleh Abu Lahab tidak berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana dengan
akikoh itu apakah harus mengundang atau bagaimana? Begini, ada 3 caranya. Setelah disembelih, dagingnya dipotong-potong, dimasukkan kresek, dibagikan daging mentah boleh seperti kurban. Ini yang pertama, cara pertama. Tapi cara ini tidak afdol. Cara kedua yang afdol, dimasak. Setelah dimasak, dibungkus, dimasukkan misalnya kardus atau dimasukkan kotak, lalu dibagikan. Ini cara yang paling afdol, dibagikan dalam keadaan sudah matang. Cara ketiga dengan mengundang. Ini juga cara yang afdol, tetapi kalau dengan mengundang menyebabkan banyak yang tidak bisa datang karena ada keperluan atau dan sebagainya, maka yang tidak bisa datang dihantarkan ke rumah mereka masing-masing. Tapi ketika mengundang tidak boleh ada acara-acara yang tidak syar'i. Kalau ceramah akikoh boleh, tapi jangan setiap akikoh diceramai. Karena akikoh itu acara makan-makan. Jadi yang afdol tanpa ceramah. Jadi makan-makan saja, sudah dibuka, monggo silakan dimakan, bismillah dimakan. Tapi kalau diberi ceramah akikoh boleh, tapi tidak setiap kelahiran anak kita diceramai. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apakah seni jaranan? Kuda lumping ini. Mungkin ini yang bertanya mantan penjaran. Gak apa-apa, sudah tobat. Pernah dadi itu kemasukan setan. Sampai makan beling, makan kaca, makan semprong dan seterusnya. Ya. Termasuk menyekutukan Allah. Syukran wa jazakumullah khairan wa antum kadzalik. Begini, kalau seni jaranan sendiri, ya, seni jaranan sendiri itu seni ya. Tetapi seni ini tidak ada dari tuntunan agama Islam. Kalau tidak ada kaitannya dengan memanggil roh atau memanggil jin, jatuhnya kepada kemaksiatan. Kenapa kemaksiatan? Karena tidak ada tuntunan dari agama, bahkan di situ ya kadang-kadang menampakkan aurat dan seterusnya. Kadang-kadang sampai meninggalkan sholat karena itu pacaannya itu harus berjam-jam sampai meninggalkan sholat dan seterusnya. Kalau ada ritual memanggil jin atau dimasukkan roh jahat sampai dia seperti kesetanan begitu ya, dadi namanya kesetanan, maka haram. Dan itu termasuk kesyirikan karena memanggil selain Allah Subhanahu wa taala dan meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa tidak ada kiai jaran ya. Insyaallah ya. Bahkan guru saya, Kiai Haji Mudzakkir Ma'ruf rahimahullah, kiai dari Mojokerto. Itu jangankan jaranan, ludruk aja nggak boleh kita. Kiai tidak boleh nonton ludruk, ustadz santri tidak boleh nonton ludruk. Ludruk itu orkes itu, apalagi jaran ya. Jadi saya bukan berarti ini membenci yang jaranan loh, jangan salah paham. Ini bahasan saya untuk santri-santri ya, untuk santri-santri ya tidak layak jaran ya. Masih banyak seni yang lainnya ya, seni yang lainnya. Contoh, lo ngomahmu lo gak karu-karuan, kasure koyok kapal pecah, ruang tamu nih koyok kapal pecah. Seni kok seni jaranan ya, seni memperbaiki rumah begitu kan, rumahnya diperbaiki, tamannya diperindah. Saya ini sudah berbulan-bulan tidak nata taman, akhirnya tanaman itu tidak karu-karuan. Kan kita kadang-kadang rumah kita kan berantakan tuh. Nah katanya kita mau seni, ya. Seni itu memperindah rumah dan seterusnya, ya tuh seni. Cari seni kok, seni yang tidak syar'i ya. Ini santri loh ya, saya tidak berbicara kepada orang yang tidak santri, yang santri saja yang saya ajak untuk tidak jaran ya santri ya, santri tidak jaran, dan tidak ada kiai jaran ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ada 2 lagi. Dua lagi, agak cepat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan saudara-saudara muslim sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya bagaimana pandangan yang benar tentang wali Allah dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap mereka yang disebut-sebut atau mengklaim dirinya sebagai wali Allah. Taib. Tidak ada orang yang berhak mengatakan dirinya wali dan tidak boleh. Karena yang berhak menilai dia wali atau bukan wali. Sekarang kan mempersempit makna wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali, supaya dia dikatakan wali gitu loh. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Tidak ada.
Yang tahu orang itu wali atau bukan, walinya Allah, kekasihnya Allah atau bukan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Cirinya sudah jelas. Walinya Allah adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa takut atas mereka. Wa lahum yahzanun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bersedih hati, tidak takut menghadapi masa yang akan datang, dan tidak bersedih hati mengingat masa lalu. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya dalam pengajian saya Anjang sana, kalau antum ikut, al-wali, siapa dimaksud wali? Huwa al-mu'minut taqi. Al-mu'minut taqi, seorang mukmin yang bertakwa. Dasarnya mana? Al-Quran. Alladzina amanu, wali-walinya Allah adalah orang-orang yang beriman. Ya, wa kanu yattaqun, dan mereka dahulu bertakwa. Walinya Allah tidak Jumatan ya bukan wali. Walinya Allah kok minum minuman keras ya bukan wali. Walinya Allah itu orang beriman dan bertakwa. Jadi seperti itu. Insya Allah walinya Allah itu banyak. Bukan orang yang jubahnya besar sampai tumpuk-tumpuk, bukan yang serbannya panjang, bukan yang jenggotnya panjang, bukan. Wali Allah bisa seorang laki-laki, bisa seorang perempuan, bisa laki-laki tua, muda, anak-anak. Ini anak-anak kita bisa jadi walinya Allah kalau dia beriman dan bertakwa. Maka jangan dipersempit tentang ta'rif definisi wali. Walinya Allah bisa jadi, mohon maaf ini, beliau tukang becak, penjual gorengan, penjual kerupuk. Nah sekarang kan tidak, walinya Allah harus bisa bahasa Arab. Katanya siapa? Tidak ada dalilnya. Wali Allah harus bisa hafal Quran dulu, baru menjadi wali Allah. Ya berat nantinya. Akhirnya banyak orang ngaku-ngaku jadi wali, yang penting saya sudah tampak pantas dipanggil wali, mengaku sebagai wali. Karena tidak ada yang tahu wali kecuali wali, dan saya sudah dikatakan wali oleh wali yang sebelum saya. Nah, saya wali terus terang ini. Tak ngaku di sini ya, sampean share ke seluruh Indonesia. Saya wali santri saya, wali murid saya. Loh, bener wali saya, loh. Dan tidak ada yang meragukan. Saya wali santri, anak saya 2, anak saya 4 di pesantren. Terus saya wali murid 3 di madrasah. Berarti kan saya wali santri dan wali murid. Wali wes, tidak diragukan lagi. 100% pure wali saya. Betul-betul asli wali saya, wali. Jelas wali saya. Jadi, dan panjenengan semua yang sudah punya anak dan sekolah wali juga tak? Iya, wali. Jadi sekarang ini mempersempit makna wali. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada semuanya ya. Wali itu al-mu'minut taqi, kata para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Ashqar, murid al-Imam al-Albani, wali itu al-mu'minut taqi, seorang beriman yang bertakwa, itulah walinya Allah. Jadi bisa jadi walinya Allah penjual kerupuk, penjual tempe, tukang tambal ban, ya, walinya Allah kan bisa, ya, misalnya begitu ya. Bisa jadi walinya Allah awal lawemu, kayak saya nih, ya, Pak Abdul Mujib ini bisa wali Allah. Ya. Yang penting beriman dan bertakwa. Bisa jadi walinya Allah kurus, bisa jadi. Jadi tidak harus jenggotnya yang tebal-tebal itu bisa bahasa Arab, tidak. Bisa jadi dia bukan walinya Allah. Kalau ngaku-ngaku malah bukan walinya Allah. Wali Allah tidak ngaku-ngaku. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan terakhir? Terakhir. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara supaya kita mendapat syafaat di zaman yang penuh fitnah ini? Caranya ya bertauhid. Kalau ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, bertauhid. Dengan mentauhidkan Allah, lalu beriman dan bertakwa, insya Allah mendapatkan syafaat. Karena syafaat Allah hanya diberikan kepada mereka yang betul-betul beriman dan bertakwa dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada cara lain untuk kita mendapatkan syafaat Allah kecuali kita bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman yang penuh fitnah ini, mari kajian-kajian tauhid ini dimakmurkan para jemaah. Ini termasuk makmur loh ini, jarang kajian tauhid sebanyak ini, jarang. Ini enggak tahu berapa ribu orang yang datangnya. Manusianya ya hanya paling ya 80-100 ya. Tapi malaikatnya yang banyak ini. Ya, insya Allah kalau kita belajar tauhid, insya Allah kita akan ya dijadikan sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena
disebutkan ya, bahwasanya syafaatnya Rasulullah itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang bertauhid, yang masih tergolong umatnya Rasulullah. Yang masih tergolong umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak tergolong umatnya Rasulullah, tidak dapat syafaat. Karena Rasul pernah bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat dosa dari kalangan umatku. Nah, umatku. Umat apa ini? Kata para ulama, ummatul istijabah. Umat yang menjawab dakwahnya Nabi, yaitu yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bertauhid tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku yang mau bertauhid dan beriman. Itulah yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya malaikat dan syafaatnya orang-orang yang beriman. Demikian bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.